Justru hidup mapan, hidup baik, hidup tertib itu kan kuncinya orang sejahtera. Nggak boleh dibalik. Saya kaya dulu apa baru pinter, nggak bisa. Ya kamu pinter dulu baru kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu ketika ada yang menguji Talis. Jadi Talis ini, Talis, kamu anaknya orang kaya, tapi terus seneng filsafat. Hidupmu kok jadi kayak gitu ya? Kok ndak kaya-kaya amat sekarang? Lama-lama hartamu habis. Gunanya apa kamu belajar filsafat? Kok hidupmu tambah susah? Akhirnya Talis, oke ya, saya buktikan manfaatnya berpikir, manfaatnya menganalisis. Akhirnya Talis praktek. Coba dia kemudian membaca musim, menganalisis situasi perdagangan, menganalisis situasi pertanian. Kemudian dia memprediksi bahwa beberapa bulan ke depan musim akan mendukung terjadinya panen zaitun yang luar biasa. Nah, setelah memprediksi begitu, terus Thales pesan alat untuk mengolah zaitun jadi minyak. Alat pengolah itu dia pesan sebanyak mungkin. Karena pesan banyak dia dapat harga murah. Dia tunggu sampai panen. Begitu panen besar, luar biasa, beneran terjadi panen. Yang untung banyak si Thales. Karena banyak orang terus menyewa alatnya dia. Dia tidak punya sawah, tidak punya tanaman, tapi hanya punya alatnya. Tapi malah dia kaya dari menyewakan alat. Orang pada ngantri karena saat itu tiba-tiba panen luar biasa. Terus dia jadi kaya. Terus bilang sama temannya, nah kan ini gunanya filsafat. Kalau sekedar ngejar kekayaan saja gampang. Itu contohnya ya, contoh gampangnya dari Thales. Bahwa justru hidup mapan, hidup baik, hidup tertib itu kan kuncinya orang sejahtera. Nggak boleh dibalik. Saya kaya dulu apa baru pinter, nggak bisa. Ya kamu pinter dulu baru kaya. Jadi prosesnya jangan dibalik. Saya belajarnya nanti aja Pak, kalau uang saya banyak ya belum. Kamu pinterlah dulu, belajarlah dulu, nanti uangnya datang sendiri. Berkualitaslah dulu dirimu, nanti harta dunia itu datang padamu. Ya ini tidak cuma logika, kan Allah juga berjanji begitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang diberi ilmu pasti sekaligus nanti derajatnya diangkat oleh Allah. Ini yang ngomong Allah. Jadi tenang saja, filsafat berguna kok. Jadi itu anekdot-anekdot yang berhubungan dengan Thales. Kita mulai menjelajahi gagasan-gagasannya. Thales ini punya karakter yang persis hari ini yang kita sebut seorang ilmuwan. Jadi yang pertama apa? Rasional. Jadi apa-apa dijawab dan digali menggunakan akal budinya. Jadi akalnya dipakai. Yang pertama ini harus mau dituntun oleh akalnya. Saya tidak harus menjelaskan keutamanya akal, sudah bolak-balik saya jelaskan. Yang kedua, curious. Ingin tahu. Ini mentalitas ilmuwan. Kalau kalian pengen jadi ilmuwan, harus banyak tanya, banyak ingin tahu. Jangan menganggap apapun yang terjadi di sekelilingmu itu ya normal-normal saja, biasa-biasa saja. Tidak. Semua hal bisa kamu tanyakan dan kamu pertanyakan. Mengapa begini? Mengapa begitu? Apa yang dimaksud ini? Apa yang dimaksud itu? Pas apa ndak sih begitu? Pantes apa ndak sih? Cocok apa ndak sih? Itu namanya ingin tahu. Penting apa ndak sih ngaji filsafat kayak gini? Mengapa kok orang-orang mau saja ngaji? Dan seterusnya, itu namanya ingin tahu. Harusnya manusia itu sejak kecil
begitu akalnya jalan, diliputi ingin tahu. Tapi mungkin pengkondisian sosial membuat dia sudah menyerah ingin tahu. Jadi cirinya Thales yang kedua itu ingin tahu. Ingin tahu itu mempertanyakan apa saja dipertanyakan. Mengapa masjid ini kok pakai baling-baling, kipas angin, kok tidak pakai AC? Apa masih butuh itu? Wong yo jendelanya besar-besar. Tanyakan. Ini ada karpet baru, kok takmirnya ngasih minumnya gelas-gelasan gitu, apa ndak takut nanti gelasnya? Kan tanya. Tapi bagimu kan kamu nggak pernah mikir sampai ke situ, alah biasa saja. Semuanya kamu anggap biasa. Ngaji ini kan juga banyak pertanyaan macam-macam. Itu cowok sama cewek kok jejer kan macam-macam kan pertanyaan-pertanyaan itu. Terus kamu anggap normal begitu saja. Alah biasa Pak, gitu nggak usah dibahas lah. Boleh kamu cari jawabannya. Kejarlah, itu namanya curious. Kalau kamu banyak bertanya, menunjukkan kamu punya tipe ilmuwan. Takok, apa-apa ditanyakan. Jangan apa-apa manut, apa-apa ikut. Berarti kamu tidak bakat jadi ilmuwan. Jadi ilmuwan itu selalu dia trendsetter, bukan follower. Kamu kan selalu follow. Ya, di follow back aja enggak, tapi kan kamu follow terus. Oke. Terus yang ketiga tentatif. Tentatif itu berarti apa? Terbuka terus terhadap kebenaran-kebenaran yang baru. Hari ini kamu menemukan apa, tapi kan tetap kamu buka. Yang saya temukan ini Pak, kebenaran versi saya hari ini. Mungkin besok ada data baru, ya nanti saya revisi pendapatku. Saya ganti data yang baru, kebenaran yang baru. Itu namanya punya mental tentativity, kesementaraan. Jadi kebenaran kita hari ini itu kebenaran yang sementara, belum final. Karena kita manusia memang terbatas. Maka jangan berhenti. Terus bergerak menyempurnakan kebenaran yang kamu miliki selama ini. Itu mental-mental tentatif. Sains itu kalau orang tidak punya mental tentatif, ya tidak berkembang. Tidak ada temuan baru yang terus-menerus. Kemudian objektif. Objektif ini diucapkan gampang, dijalankan susah. Objektif itu benar ya diomongkan benar, salah ya diomongkan salah. Itu objektif. Kalau iya ya ngomong ya, kalau enggak ya ngomong enggak. Itu objektif. Objektif berarti subjek tidak ikut-ikut. Subjek itu dirimu. Kebenaran diucapkan apa adanya, itu objektif. Banyak hari ini yang protes, apa bisa Pak orang itu objektif? Mungkin susah kamu objektif, tapi tetap kamu harus berusaha objektif. Berusaha objektif itu sebisa mungkin objektif lah. Jangan sejak awal sudah subjektif. Kalau sejak awal sudah subjektif, ya lagi-lagi semangatnya bukan lagi semangat ilmuwan. Biasanya jadinya semangat ideologis. Kalau ilmuwan, sejak awal sudah objektif. Terus kreatif. Kalau kreatif itu berarti ya berpikir yang produktif. Tidak sekedar mengulang-ulang. Punya kemampuan menemukan yang baru. Dan itu yang dilakukan oleh Thales. Thales itu temuannya banyak, luar biasa. Beliau ilmuwan pertama sekaligus filosof pertama dalam tradisi filsafat barat. Menginspirasi banyak orang. Saya bawa beberapa contohnya, misalnya bagaimana dulu orang kaget waktu Thales bisa mengukur tingginya piramid. Orang pertama yang bisa mengukur tingginya piramid. Manusia zaman itu bingung kalau ditanya berapa ya kira-kira tingginya piramid ini. Orang membayangkan kalau mengukur piramid berarti harus naik bawa meteran terus diukur dari bawah ke atasan gitu.
Nah, Thales yang cerdas dengan matematikanya bisa. Jadi membandingkan bagaimana dia bisa mengukur tingginya dirinya dari bayangannya. Nah, berarti piramid juga bisa dengan model itu. Nanti itu pakai rumus-rumus matematika. Dan tidak akan saya jelaskan di sini daripada ya. Jadi itu contohnya itulah. Itu rumus segitiga, sebenarnya segitiga sama kaki. Oke, terus ini temuan-temuannya saya bawa beberapa. Termasuk ini apalagi nggak akan saya jelaskan. Minggu depan kita ada Pythagoras, teorema Pythagoras yang sangat terkenal. Tapi Thales juga ada, teorema Thales. Itu tentang lingkaran dan segitiga. Yang ahli matematika sebenarnya teori dasar itu sederhana. Yang belajar geometri. Dulu tradisi-tradisi ini, kenapa sih filsafat Islam kemudian luar biasa berkembang dan melahirkan peradaban ilmiah yang luar biasa, padahal awalnya menyerap dan mengimitasi filsafat Yunani, karena memang isi yang diserap itu semacam ini. Jadi membangkitkan gairah untuk belajar. Banyak temuan-temuan baru, kreatif yang nah, itu membuat orang terus semangat pengen belajar. Maka dunia Islam zaman itu ketika melanjutkan tradisi filosofis barat juga ikut maju. Cuma hari ini kan kita yang agak kurang semangat untuk membangkitkan lagi dunia keilmuan. Yang kita bangkitkan tiap hari dunia politik sama dunia media. Padahal mungkin dua hal itu bisa jadi alat kita untuk membangkitkan dunia ilmiah kembali. Karena kuncinya peradaban itu, kalau kalian belajar sejarah, itu sebenarnya banyak terdapat pada kejayaan ilmiah dibandingkan kejayaan politik. Dulu Yunani maju ya karena sainsnya. Barat yang Renaissance juga kan sainsnya. Sampai hari ini dia jadi kiblat ilmu pengetahuan. Islam dulu jadi kiblat juga karena sainsnya kan. Tidak hanya karena Abbasiyah Umayyahnya. Maka ayo lebih fokus ke dunia ilmunya. Ya seperti janjinya Allah tadi. Kalau dunia ilmu kamu serius, ya Allah ngangkat derajatmu. Oke, kita lanjutkan. Termasuk juga menemukan elektrik sama magnet, meskipun teorinya belum sempurna. Jadi Thales bisa merumuskan adanya daya dari daya listrik dan daya magnet. Di zaman itu ada satu wilayah yang punya daya magnet yang kuat. Wilayah itu namanya magnesia, makanya daya tarik-menarik batuan tertentu disebut daya magnet. Dari zaman ini. Cuma zaman itu narasi-narasi dari Thales masih asing, karena biasanya orang pakai mitos. Ada batu bergerak karena daya magnet. Kalau pakai mitos kan bunyinya beda. Hari ini ada barang bergerak kan, kamu nggak ada apa-apa kok gerak. Wah, ini jangan-jangan ada penghuninya ini kan gitu. Nah, Thales menjelaskannya dengan sains. Karena menjelaskan dengan sains, zaman itu pendapatnya banyak dianggap, oh itu jangan-jangan kamu ngerti sihir. Jangan-jangan kamu ngerti santet, kan biasa begitu. Pikiran yang asing itu terus kan orang mengkritik. Karena mereka belum tahu. Nanti kalau sudah tahu ya sudah. Sama kayak Nabi Musa kan, waktu tongkatnya jadi ular kan orang, walah sihir itu. Nabi Muhammad juga begitu. Kan sering dianggap, awal-awal kan dianggap tukang sihir. Karena membawa sesuatu yang baru. Oke, jadi itu banyak temuan-temuannya. Termasuk yang terkenal ini. Meramalkan gerhana matahari secara tepat persis. Kalau hari ini kan kalian tinggal buka kalender gampang. Zaman itu belum ada kalender seperti sekarang. Itu tahun 5 abad sebelum Masehi. Masih belum ada sistem kalender. Tapi beliau
bisa meramalkan terjadinya gerhana matahari persis di tanggal yang sama. Dan pas ramalan itu sebenarnya sedang ada perang. Dan perang itu berhenti gara-gara ada gerhana. Jadi ada perang dari dua kota, saling bunuh-bunuhan, tiba-tiba rasanya perangnya masih siang, tiba-tiba gelap sama sekali kayak malam. Terus orang-orangnya sama-sama takut. Wah, jangan-jangan mau kiamat ini. Terus berunding, terus damai. Mungkin perlu sedikit shock gitu ya biar kita mau damai. Tiba-tiba matahari terbitnya dari barat ini terus damai mesti. Iya, kalau cuma gerhana matahari kan kita tidak kaget. Mungkin perlu yang mempersatukan kita kayak gitu. Oke, dan itu Thales sukses. Jadi Thales ini waktu gimana ya caranya mendamaikan ya, jawabnya Thales saya tidak tahu, tapi nanti tanggal itu nanti ada gerhana matahari. Orang masih ragu-ragu. Kayak gimana sih gerhana itu, apa yang terjadi dengan gerhana, dan ternyata benar. Itu temuan-temuan monumentalnya. Sebenarnya masih banyak. Cuma sebagian besar baunya matematika. Kalau saya bawa ke sini, kopimu tidak akan bisa ngatasi ngantukmu. Kita masuk ke filsafatnya saja sekarang. Ini yang paling terkenal. Kalian sudah hafal dengan teori ini. All things are from water and all things are resolved into water. Semuanya berasal dari air dan semuanya akan kembali ke air. Ini mungkin kalian tertawa mendengar teori ini, tapi Thales punya penjelasan. Nanti beberapa filosof ikut membantu menjelaskan. Bahkan kalian boleh cari ayatnya. Cari surat Al-Anbiya ayat 30 kalau tidak salah. Wa ja'alna minal ma'i, kalau tidak salah, kulla syai'in hayyin. Jadi dan kita jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Ada ayatnya. Kalau ada ayatnya kamu tidak berani bantah mesti. Tadi kamu sudah mau bantah apa iya dari air. Tidak. Ternyata ada ayat yang konotasinya bisa ditafsir ke sana. Jadi air jadi sumbernya segala sesuatu. Dan segala sesuatu akan resolve into water, akan kembali ke air. Kalian dulu tercipta, awalnya kan bentuknya cair. Nanti waktu meninggal, bubar, hancur, ya terakhir jadi air lagi. Dari air ke air. Itulah cirinya makhluk, makhluk apapun kalau versinya Thales. Penjelasannya panjang, macam-macam, tapi saya ingin pinjam penjelasan dari Francis Bacon yang juga belajar tentang Thales. Francis Bacon menjelaskan gagasannya Thales. Yang pertama, menurut Thales, segala sesuatu itu bergantung pada kelembapannya. Atau kalau pakai bahasa lebih pas, kadar airnya. Benda apapun, barang apapun, makhluk apapun, keberadaannya tergantung kadar airnya atau kelembapannya. Batu, kayu, metal, mineral apapun, itu kan dia ada, apalagi yang makhluk hidup, tanaman, tumbuhan, manusia, itu kan tergantung kadar airnya. Bahkan makhluk hidup kayak manusia itu 70%-nya kan air. Teori ini menarik kalau disambungkan dengan minggu lalu kita ngomong Hasrat Inayat Khan. Bagaimana air itu bisa dipengaruhi oleh vibrasi-vibrasi sekelilingnya. Maka manusia yang 70%
kandungan dirinya air, itu berarti apa? Dia mudah terpengaruh oleh lingkungannya, oleh vibrasi-vibrasi sekelilingnya. Itu kemarin, minggu lalu, silakan dicek lagi. Dan katanya Thales memang air. Dasarnya pasti air. Sesuatu kalau tidak ada airnya dia akan hancur. Dan itu dijelaskan oleh Francis Bacon. Maka air boleh disebut intinya segala sesuatu. Prinsip segala sesuatu. Binatang berkembang lewat air. Benih biji tanaman lewat air. Logam, besi dan macam-macam meleleh juga jadi air. Bumi ini intinya juga air. Atmosfer juga air. Bumi hidup hijau karena air. Lumpur itu ya sisa endapan air. Udara itu perluasan dari air yang mengurai. Api juga tidak mungkin menyala kalau tidak ada kelembapan tertentu. Kalau tidak lembab sama sekali, api malah mati. Tidak ada kandungan air sama sekali, lewat udara api itu mati. Nah, itu penjelasannya Francis Bacon. Berarti memang tidak salah Thales kalau ngomong bahwa inti segala sesuatu itu air. Jadi dia tidak sedang ngarang atau berspekulasi. Pasti itu hasil pencermatan yang serius. Di mana dia mencermati, dia ini hidupnya di daerah sungai, pesisir. Maka dia melihat manfaatnya air untuk kehidupan. Dia juga pelaut, pelayar, kemana-mana. Maka dia juga melihat bagaimana dahsyatnya laut. Dia bisa merusak tapi juga bisa menumbuhkan sesuatu. Jadi segala sesuatu air. Air adalah kalau bahasa Yunaninya archi. Jadi archi itu berarti intinya alam, sumbernya alam adalah air. Oke, jadi ini di buku-buku filsafat banyak dijelaskan gagasannya yang ini. Ada komentarnya Bertrand Russell tentang ini. Katanya Russell, filsafat Yunani yang diawali dari Thales tampaknya seolah-olah dimulai dari ide yang absurd, dengan satu proposisi bahwa air adalah asal-usul dan sumber segala sesuatu. Haruskah kita anggap serius proposisi tersebut? Katanya Russell, ini serius tidak sih? Masa segala sesuatu dari air? Tapi jawabannya Russell, ya, harus kita anggap serius. Paling tidak apa? Ada 3 alasannya. Pentingnya di mana gagasannya Thales tadi? Yang pertama apa? Karena proposisi tersebut mengajarkan kita bahwa ada asal-usul dari segala sesuatu. Ini penting. Ternyata meskipun belum sampai air, kalau kamu tidak setuju airnya tidak apa-apalah, tapi kan kamu setuju bahwa segala sesuatu ada asal-usulnya. Ini luar biasa katanya Russell. Banyak orang yang tidak percaya sebab akibat segala sesuatu ada asal-usulnya. Dianggapnya segala hal ini muncul iseng saja, otomatis saja, kebetulan saja. Jadi keberadaan kita seolah-olah hanya kebetulan. Kan banyak yang punya pandangan begitu. Tidak, segala sesuatu tertata, ada asal-usulnya. Kalau orang Jawa terus jadi sangkan paran. Dari mana dan mau kemana. Kemudian yang kedua, proposisi tersebut menjadi bukti ketika orang serius ingin meninggalkan gagasan-gagasan mitos menuju logos. Manfaat kedua itu, meskipun mungkin tidak memadai masa hanya dari air, tapi setidaknya orang mau berpikir sendiri. Tidak hanya mengikuti mitos-mitos. Dan yang ketiga, ini nanti bisa masuk ke ranah mistik juga.
dari gagasan tentang segala sesuatu atau archi tadi, berarti ada apa? Ada kesatuan segala hal. Ternyata makhluk ini hakikatnya satu. All things are one. Berarti ada intinya. Aku dan segala hal sekelilingku itu punya hakikat yang sama. Oh, ini nanti pikiran ini luar biasa masuk, apalagi kerana mistik. Jadi ternyata hanya dari segala sesuatu air, implikasinya luas. Itulah pendapat utamanya Thales. Segala sesuatu dari air dan akan kembali ke air. Kalau di film-film itu kan kebalikannya kan, segala dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kalau ini dari air dan kembali ke air. Oke ya, mantranya diganti. Oke, terus sekarang pandangannya tentang jiwa. Thales punya pandangan yang khas. Kalau hari ini mungkin disebut animisme. Kalau menurut Socrates disebut hilezoisme. Jadi Thales punya pandangan segala hal itu punya jiwa. Jadi jiwa itu adanya tidak hanya di manusia atau binatang, tapi segala hal punya jiwa. Ini namanya animisme. Kalau dalam peradaban manusia kan sebelum animisme kan biasanya ada dinamisme. Kalau dinamisme, dalam benda-benda, dalam segala hal ada daya. Beda ya antara jiwa dengan daya. Kalau daya ini kekuatan, power. Kalau animisme itu jiwa. Anima itu kan jiwa. Kayak di Jawa misalnya ada danyang-danyang. Danyang ini kan jiwa, tidak sekedar daya. Tapi kalau di akik saya ada kekuatannya bisa. Ini kalau ini daya, dinamisme. Tapi kalau akik saya ini ada penghuninya loh, ada jiwanya. Itu berarti animisme. Ada jiwanya di situ. Ini yang menghuni di sini, nah itu berarti animisme. Tapi kalau hanya kekuatan itu dinamisme. Nah, kalau Thales itu lebih cenderung segala sesuatu ada jiwanya. Itu mungkin ada hubungannya dengan pandangan-pandangan Yunani saat itu. Kalau di Yunani saat itu kan segala sesuatu ada dewanya. Laut ada dewanya, gunung ada dewanya, apa-apa ada dewanya. All things are full of God. Karena peradaban manusia itu kan peradaban yang berkembang. Kebertuhanan. Nanti ada kalau yang belajar antropologi apa sosiologi agama, kebertuhanan manusia itu berkembang seiring peradabannya. Ya termasuk zaman Yunani ini. Mulanya orang kenal tentang jiwa itu kan setelah orang kenal tentang daya. Jadi perkembangannya dinamisme, kemudian animisme, setelah animisme terus kepercayaan pada dewa-dewa, setelah kepercayaan pada dewa-dewa, percaya pada dewa tertinggi, setelah itu baru puncaknya monoteisme, hanya ada satu dewa. Itu nanti ada hubungannya dengan kultur budayanya manusia. Kapan orang dinamisme, kapan orang animisme, kapan orang kemudian percaya dewa-dewa. Karena jiwa-jiwa ini kalau semakin memperson, lama-lama dia jadi dewa. Semula cuma penunggu tempat ini, penunggu tempat itu, dikasih sajen-sajen, lama-lama mungkin jadi levelnya naik jadi dewa. Nanti dewa-dewa ini dibayangkan karena banyak, terus ada hierarkinya. Ada dewa yang level tinggi, ada yang prajuritnya, anak buahnya, gitu kan. Lama-lama ada gagasan tentang dewa tertinggi, dewa paling besar, high god. Pada akhirnya muncul gagasan, loh, kalau ada dewa tertinggi yo, berarti yang dewa, yang Tuhan satu-satunya yang tertinggi ini. Terus lahir monoteisme.
Jadi itu sosiologi, antropologi, agama. Nah, pandangannya Thales itu di level segalanya adalah God. All things are full of God. Segala sesuatu penuh dengan unsur ketuhanan. Ini kalau dijelaskan semacam ini rasanya kayak primitif masa lalu, tapi jangan salah, asumsi all things are full of God itu nanti banyak masuk ke tradisi-tradisi mistik. Termasuk kalau dalam Islam ya beberapa penjelasan-penjelasan sufistik. Bahwa alam semesta ini adalah tajallinya Allah, manifestasi dari jalaliyah dan jamaliyahnya Allah. Ada unsur ketuhanan di dalamnya. Oke, kapan-kapan kita jelaskan panjang lebar tentang ini. Kalau dalam filsafat agama dikenal aliran panteisme dan panenteisme. Kalau panteisme itu semuanya Tuhan. Tuhannya jadinya banyak. Tapi kalau panenteisme, semua hal punya unsur ketuhanan. Kalau unsur ketuhanan itu kan bukan Tuhan. Ada dimensi ilahiyahnya. Itu bukan Tuhan. Oke. Jadi itu pandangannya Thales tentang jiwa. Agama oke, tapi jangan dogma. Katanya Thales, Sultaisip atau dogma is precursor of ruin. Dogma itu adalah precursor. Precursor itu awal dari ruin, kehancuran. Jadi pertarungan antar dogma, lahirnya dogma-dogma itu biasanya jadi awal kehancuran. Manusia kalau ada di titik dogma biasanya terus yang main emosinya. Tidak mau kalah dan tidak mau salah. Akhirnya apa? Ketika semuanya begitu, yang terjadi terus konflik. Kalau sudah konflik, ya pasti masuk ke ranah selanjutnya, ruin. Ruin itu kehancuran. Jadi hati-hati dengan perilaku ndak mau kalah, ndak mau salah. Kalian sebagai manusia yakinlah bahwa kadang-kadang ya kita ini salah. Dan kalah juga ndak apa-apa. Kenapa kok sepak bola ada tawurannya? Karena ndak mau kalah. Kenapa kok hari ini banyak konflik? Karena semuanya ndak mau salah, ndak mau kalah. Pinginnya menang kabeh. Loh, kalau menang semua, ya jangan tanding. Kalau ada tanding itu ya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Menang kalah itu biasa. Salah juga biasa asal disadari dan mau memperbaiki. Oke. Jangan masuk ke ranah ini, surtaisip. Sebenarnya nggak persis dogma, tapi dogma yang kaku, yang dianggap paten, nggak boleh diubah-ubah. Itu katanya Thales, precursor of ruin. Babak pertama, awal dari kehancuran. Nggak mau kalah, nggak mau salah. Ya kalau sepak bola nggak mau salah, ya bolanya jangan satu. Beli bola aja sendiri-sendiri terus lebok-lebok ke dhewe tuku gawang dhewe wis ora apa-apa, menang kabeh kalau gitu. Oke. Jadi itu pendapatnya tentang agama dan jiwa. Kalau tentang politik, Thales pendapatnya mungkin mirip Indonesia, dia lebih suka negara kesatuan, bukan federasi. Jadi satu ketika ada daerah Ionia yang terancam serangan dari Persia. Terus Thales ngasih nasihat, sudahlah, ini ada yang tersentral, yang lain merupakan bagian dari sentral tadi. Jadi ya,
ada yang bersatu dan ada yang mendukung. Jadi tersentral dan bersatu, itu model-model negara kesatuan. Itu pendapatnya tentang politik. Jadi itu gagasan-gagasan umumnya dari Thales. Sekarang kita baca ayat-ayatnya Thales. Fragmen-fragmen pemikirannya. Agak banyak karena orang ngertinya ya potongan-potongan, bukan buku. Yang pertama, if there is neither excessive wealth nor immoderate poverty in nation, then justice may be said to prevail. Ini menarik parameter dari Thales. Jadi untuk ngecek keadilan sudah jalan apa belum, cirinya gampang. Kalau sudah tidak ada orang yang sangat kaya atau sangat miskin, berarti sudah ada keadilan. Kalau masih ada sangat, berarti belum. Excessive wealth nor immoderate poverty. Kamu kan sering beralasan, lupa kaya dan miskin itu kan sudah takdir. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin, biar ada yang saling membantu, iya. Cuma keadilan itu akan disebut sukses kalau menurut Thales, kalau iya tetap ada orang kaya dan orang miskin. Tapi tidak boleh ada orang yang sangat kaya dan sangat miskin. Kalau ada orang yang sangat kaya dan sangat miskin, berarti belum ada keadilan. Harus berjuang lagi. Jadi yang sini berlebih-lebihan sampai beli pulau, yang sini rumah aja tidak punya. Itu berarti ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Harus ada strategi untuk memangkas jarak antara yang kaya dan yang miskin. Dilenyapkan ya memang tidak mungkin. Selalu ada beda. Pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi ini rumus simpel dari Thales. Ayat kedua. Ayat kedua ini sifatnya tanya jawab. Ini quote panjang, saya potong-potong. Jadi ini pertanyaan. Ini hanya orang pinter yang ditanya sebanyak ini terus dijawab dan pas jawabannya. Dan itu yang bisa dilakukan oleh Thales. Jadi ada pertanyaan, what is that is most beautiful? Apakah yang paling indah? Jawabannya Thales, the universe. Alam semesta. For it is the work of God. Karena alam semesta ini adalah karya Tuhan. Itu satu kalimat tapi luar biasa. Jadi alam semesta ini karya Tuhan. Dan pasti indah. Jangan berani-berani kamu menyebut ciptaannya Allah itu sebagai tidak indah. Mungkin standar keindahanmu saja yang beda. Jadi pasti indah. Alam semesta ini pasti indah. Kenapa? Karya Tuhan. Keindahan, kalau bulan lalu kan kita belajar keindahan adanya di harmoni, adanya di kenyamanan. Dan dunia ini sudah pas, persis, luar biasa untuk ditinggali manusia. Jadi the universe, alam semesta. Jadi kalau ada yang tanya, apa yang indah? Segala hal yang diciptakan oleh Allah itu indah. Kalau ada kerusakan, kekacauan, biasanya itu karya kita. Manusia yang, makanya kan dulu waktu kita mau dideklarasikan sebagai khalifah kan malaikat protes. Ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa engkau turunkan yang kerjaannya, karakternya itu merusak, yaitu manusia. Tapi kalau hakikatnya karya Allah itu indah. Tadi saya bilang manusia kalau dihitung sejak Nabi Adam itu berarti sekitar
6.000-an tahun ke sini. Padahal bumi itu usianya sekitar 3,4 miliar tahun. Jauh lebih tua. Berarti kita ini memang hanya setitik kecil dari alam semesta. Dan sangat sementara, itu pun sebentar lagi kiamat. Berarti usia kita kan hari ini 5.000-an, anggap aja 6 ya. 6.000 tahun sebelum Masehi plus sekarang kan masih 2.000-an. Jangan-jangan kita nanti nggak nyampe 10.000. Sudah kiamat, sudah bubar. Oke, apa yang terjadi setelah bubar bukan urusanmu. Kamu cari selamatmu sendiri aja. Oke, jadi yang pertama itu. Yang paling indah apa alam? What is most powerful? Apa yang paling kuat? Necessity. Necessity itu apa? Mungkin bisa kamu terjemahkan takdir. Because it triumph over all things. Karena necessity itu dia menang atas segala sesuatu. Kamu kan sering kalau ada sudah melakukan apa saja terus gimana mas sukses? Enggak apa-apa, sudah takdirnya. Jadi takdir itu selalu menang. Enggak mungkin tidak. Berarti apa? Dia yang paling kuat. Jadi apa yang paling indah? Alam semesta. Apa yang paling kuat? Takdir. Apa yang paling sulit? To know oneself. Mengenali diri. Ini yang padahal tiap hari kita tekankan, ternyata paling sulit mengenali diri itu. Kita itu biasanya memahami diri kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kamu terlalu pede atau terlalu undervalued, overvalue atau undervalue, menilai dirimu, memahami hakikat dirimu, to know yourself. Sebenarnya kamu bisa atau sebenarnya kamu tidak bisa. Itu kita sebenarnya susah sekali ngukur ini. To know oneself. Paling susah. Apalagi memahami orang lain. Jadi memahami diri begitu susahnya. Memahami orang lain mestinya 2 kali lipat susahnya. Cuma kita lebih asik memahami orang lain biasanya. Oke. What is most easy? Apa yang paling mudah? To give advice. Memberi nasihat. Tutur-tutur itu paling gampang wis. Jadi menasihati orang itu paling enak memang. Begitu kita menasihati kan kita merasa besar, merasa superior, merasa penting, merasa dan gampang. Ada temanmu lagi susah ngapain, kamu tinggal bilang sabarlah, hidup ini. Ya. Kayak kamu orang yang paling sabar di dunia. Paling gampang ngasih nasihat. Jadi yang paling sulit memahami diri sendiri, yang paling susah adalah yang paling gampang adalah memberi nasihat. Jadi kalau ingin melakukan hal yang mudah itu memberi nasihat. Mendengarkan nasihat itu susah. Tapi memberi nasihat gampang. Oke. Bagaimana caranya kita hidup yang baik? To do nothing we would condemn in others. Jangan lakukan sesuatu yang itu kalau dilakukan orang lain itu akan kita celah. Kalau ada orang nyopet kita marahi, ya jangan nyopet. Kalau ada orang maki-maki kita tidak suka, ya jangan maki-maki. Rumusnya cuma itu, katanya Thales. Jadi saya ini harus hidup yang gimana sih? Hiduplah dengan cara jangan melakukan apa yang kalau dilakukan orang lain kamu tidak suka, akan kamu celah. Berarti hidupmu sudah baik kalau kamu sudah bisa mewujudkan itu. Kemudian, what is necessary to happiness? Apa kuncinya kebahagiaan? A sound body and a contented mind. Ya sama ini kan. Badan yang sehat dan jiwa yang stabil.
Dan sehat itu pasti, jiwa stabil ya. Ya sehat lahir dan batin, kamu pasti bahagia. Jadi apa yang paling indah? Alam semesta. Apa yang paling kuat? Takdir. Apa yang paling sulit? Memahami diri sendiri. Apa yang paling mudah? Memberi nasihat. Bagaimana cara hidup yang baik? Hiduplah dengan tidak melakukan apa yang kalau itu dilakukan orang lain, kamu tidak suka dan kamu akan mencela. Apa yang membuat bahagia? Lahir sehat, batin sehat. Dua-duanya penting ya. Yang mementingkan batin saja, lahirnya sakit juga tidak akan bahagia. Tentram-tentramnya batinmu, kalau pas pilek, pusing, mencret, itu juga tidak akan tentram. Bayangkan kamu sedang mules gitu kan, kamu tidak mikir lagi. Batinku tentram, puisi tentang cinta, tidak ada artinya semua. Ketika fisikmu tidak sehat, ya kebalikannya. Kalau jiwamu juga sedang goncang, juga fisik sehat, hal-hal lahir yang bagus juga tidak ada artinya. Jadi dua-duanya penting. Terus yang kedua itu, ayat yang ketiga tentang waktu. Dulu kita pernah kuliah panjang lebar tentang waktu. Kalau katanya Thalles, sederhananya gini loh. Time is wisest because it discover everything. Time is the wisest of all things, for it bring everything to light. Waktu adalah yang paling bijaksana, karena waktu yang menemukan semuanya. Dan yang kedua, waktu adalah yang membuat segalanya bercahaya, semuanya selesai. Jadi waktu itu sesuatu yang paling bijaksana. Banyak masalah yang selesai dengan waktu. Kadang-kadang ada masalah yang kalau kamu pikir sendiri, sumpek solusinya gimana ini, enaknya aku gimana, tapi alah sudahlah, pasrah saja, serahkan saja, ditunggu waktunya dan selesai sendiri. Hari ini mungkin kamu patah hati, diputus pacarmu, kan gelap itu semuanya. Aduh, tapi lama-lama dia selesai. Tanpa harus kamu capek-capek nyari obat kemana, nyari dokter kemana, tunggu saja nanti selesai.